kelompok 7 dengan saya Nabila. Saya Wahyudi Sartika. Dan saya Kunci Rahayu. Saya Amita Nur Cahyani. Selamat menyaksikan video kelompok kami. Selamat menyaksikan. 2.1 Pentingnya bahasa dalam karya tulis ilmiah. Menurut Kraft 1998 halaman 74, kemampuan menulis tidak akan terbentuk hanya dengan kemampuan berbahasa saja, tetapi perlu didukung pula oleh kemampuan bernalar dan pengetahuan tentang dasar-dasar retorika. Di Jiwandono 1986-217 melalui penelitian tentang tes kemampuan berbahasa. Dalam salah satu kesimpulannya, menyatakan bahwa kemampuan berbahasa Indonesia kaum cendekia yang terpelajar itu masih rendah. Suatu indikasi masih rendahnya kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa UNILA tercermin dari hasil penelitian dosen dan mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, dosen maupun manusia yang berkaitan dengan pemakaian bahasa Indonesia pada karya tulis ilmiah menunjukkan bahwa masih banyak didapati penyimpangan dalam bahasa dari segi struktur maupun ejaan. 2.2 Kaidah penulisan dalam karya tulis ilmiah. Apakah tulisan ilmiah itu? Tulisan ilmiah merupakan hasil ekspresi pemikiran atau penelitian yang disusun berdasarkan kaidah tertentu. Kaidah tertentu dalam tulisan ilmiah akan lain ditandai dengan format penulisan, sistematika, dan bahasa yang digunakan. Apa sajakah yang tergolong dalam tulisan ilmiah itu? Tulisan ilmiah terdiri atas berbagai jenis dan hal ini bergantung pada tujuan dan tata cara menyampaikannya. Laporan atau makalah, rencana kegiatan yang akan diajukan untuk mengambil data dalam bentuk proposal, skripsi untuk strata 1, tesis untuk strata 2, dan disertasi untuk strata 3. Untuk hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah antara lain bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah harus mengacu pada kaidah penulisan yang benar. Kaidah penulisan yang benar ini antara lain terdiri dari kaidah kebahasaan dan ejaan. Kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan antara lain kaidah pemilihan dan penggunaan kata atau diksi, penyusunan kalimat, dan penyusunan alinea. Kalimat ejaan yang perlu diperhatikan antara lain penulisan huruf, penulisan kata, penulisan angka, dan lambang bilangan, penulisan singkatan dan akronim, penulisan unsur-unsur serapan, dan penggunaan tanda-tanda baca. Berikut ini adalah contoh penggunaan ejaan yang tidak tepat. A. Budidaya lebah madu juga tidak dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitaran hutan. Pada contoh di atas, kata depan di pada kata di sekitar berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan makna tempat. Makna kata depan di harus ditulis secara terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kaidah penulisan dalam karya tulis ilmiah di atas merupakan aturan yang umum atau universal. Tulisan ilmiah juga terikat oleh aturan khusus. Aturan-aturan ini hanya berlaku selingkungan atau terbatas pada suatu lembaga atau institusi. Misalnya, sistematika dan format penulisan karya tulis ilmiah biasanya diatur oleh lembaga tertentu. Ada beberapa hal yang harus dikuasai penulisannya sebelum melaksanakan kegiatan menulis, yaitu tentang unsur-unsur kebahasaan, kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya tulis ilmiah antara lain penyintesisan, pengutipan, penulisan daftar pustaka pada karya tulis termasuk pemakaian bahasa dan ejaan. 2.3 Penyintesisan dalam karya tulis ilmiah. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2001 mendefinisikan sebagai panduan atau campuran berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras atau penggabungan unsur-unsur yang membentuk ujaran dengan menggunakan alat-alat bahasa yang ada. Penyintesisan dapat diartikan sebagai tindakan memadukan berbagai informasi, pendapat, atau batasan yang disesuaikan dengan topik bahasan yang disusunnya.
Kegiatan ini perlu dilakukan untuk mengembangkan atau mendukung tulisannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyintesisan antara lain sebagai berikut. 1. Membaca tulisan orang lain, baik yang bersumber dari buku, majalah, surat kabar, tabloid, maupun internet yang beremail dengan topik yang akan digarapnya. 2. Mencatat pernyataan, pendapat, dan batasan dari berbagai sumber yang bertemail dengan topik bahasan. 3. Mengumpulkan berbagai cara tersebut dalam buku catatan atau logbook atau ditulis di komputer dengan filter tertentu. 4. Mengelompokkan berbagai informasi tersebut berdasarkan sub-subtopik pembahasan. 5. Mensortir dan mengurutkan berbagai informasi tersebut sesuai dengan peta pikir atau kerangka tulisan yang akan disusun. 6. Menciptakan pengetahuan baru melalui pemaduan beberapa bahan bacaan dari berbagai penulis lainnya dalam bentuk paragraf. Perhatikan contoh di bawah ini dengan seksama. Pemerkosaan, rape, berasal dari kata lain rapepe, yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi, menurut Haryanto 1997. Pemerkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan terhadap cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Dalam menyusun paragraf di atas, tampak bahwa penulisan hanya menggabungkan beberapa pernyataan yang berasal dari sumber tertentu. Walaupun kalimat di atas saling bertemail, penulis belum melakukan penyintesisan dengan baik. Kalimat tersebut belum dipadukan secara cermat sehingga topik yang disampaikan masih tampak belum jelas. Pernyataan di atas lebih tepat jika disintesiskan sebagai berikut. Pemerkosaan berasal dari bahasa Latin rapepe yang berarti tindakan mencuri, merampas, atau membawa pergi menurut Haryanto 1997. Tindakan ini merupakan pelampiasan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dinilai melanggar moral dan hukum. Wigno Subroto dalam Prasetyo 1997. Paragraf yang baru telah disintesiskan dan tentu berbeda dengan paragraf sebelumnya. Perubahan antara lain sebagai berikut. Kata tindakan ini pada kalimat kedua menggantikan kata pemerkosaan pada kalimat pertama. Definisi pemerkosaan pada kalimat kedua lebih sederhana. Itulah contoh penyintesisan berbagai informasi dan berbagai sumber. Hal ini akan membantu atau mempermudah penulis dalam mengembangkan ide pokoknya dan melatih penulis untuk melalui berpikir kritis dan cermat dalam berbahasa. 2.4. Perujukan dalam karya tulis ilmiah. Kegiatan ini hampir sama dengan penyintesisan. Hasil dari kegiatan ini adalah kutipan. Departemen Pendidikan Nasional tahun 2001 mengidentifikasikan kutipan sebagai pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen di tulisan sendiri. Kutipan merupakan suatu bukti pendukung atau sebagai landasan penulis dalam menyusun karya tulisnya. Kaitannya dengan sintesis, kutipan ini digunakan sebagai penguat sintesis yang merupakan olahan pendapat pribadi penulis. Penulis melakukan penulisan ini sebagai pertanggungjawaban keilmiahan tulisannya. Perujukan dalam karya tulis ilmiah dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara-cara pengutipan tersebut adalah sebagai berikut. A. Perujukan dengan menggunakan catatan kaki, footnote. Penulisan dengan cara ini terkesan kurang estetis karena banyak halaman yang bercatatan kaki, dan cara ini jarang dilakukan penulis. Catatan kaki berfungsi sebagai penunjang fakta, konsep, dan gagasan, menjelaskan istilah, hal-hal yang perlu ditulis dalam catatan kaki adalah nama pengarang, judul, dan publikasi, jilid, nomor halaman. Cara penulisan catatan kaki adalah sebagai berikut. Catatan kaki diletakkan di bawah halaman tepat nomor catatan kaki. B. Dipisahkan dengan garis putus-putus sebanyak 14 pukulan. C. Garis tersebut berjarak 2 spasi dari teks. D. Nomor catatan kaki yang pertama berjarak 2 spasi dari garis.
E. Antara kalimat dalam satu catatan kaki ditulis satu spasi. F. Antara catatan kaki ditulis 2 spasi. G. Catatan kaki perlu diurutkan setiap bab. H. Dalam teks, nomor ditulis pada huruf terakhir dengan menaikkan setengah spasi. B. Perujukan dengan menggunakan catatan akhir. Cara yang kedua ini sama dengan cara yang pertama, karena cara ini akan menyulitkan bagi pembaca. Sebab pembaca akan membolak-balik halaman jika akan memadukan uraian dengan kutipannya. C. Perujukan menggunakan tanda kurung. Perujukan jenis ketiga ini dapat dilakukan dengan langsung. Kutipan langsung adalah pengutipan kalimat atau paragraf persis seperti yang disampaikan penulis aslinya. Redaksi kalimatnya harus sama dan tidak boleh ada yang berubah kata atau bagian kata sedikit pun. Kutipan atau perujukan langsung ini pun dapat dilihat dari segi jumlah kata yang dirujuk atau dikutip. Pengutipan ini terdiri atas kutipan kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip sebagai bagian yang menyatu dalam teks. Kutipan 40 kata atau lebih ditulis terpisah dari teks utama dengan posisi menjorok, tanpa tanda kutip, dan diketik spasi tunggal. Jika pada kutipan itu ada bagian yang dihilangkan, bagian itu diganti dengan 3 tanda titik. Tata cara mengutipnya adalah sebagai berikut. A. Kutipan diintegrasikan dengan teks. B. Jarak antar baris dalam kutipan 1 spasi. C. Kutipan tidak perlu diapit dengan tanda kutip. D. Setelah kutipan selesai, diberi nomor urut penunjukan setengah spasi atau dalam kurung ditempatkan nama, tahun terbit, dan nomor halaman. Contoh kutipan di bawah ini. 1. Kutipan yang didahului dengan nama pengarang. Contohnya, Leach dalam kurung 1983.25 menyatakan bahwa pragmatik mempelajari maksud ujaran, yaitu untuk apa ujaran itu dilakukan, menyatakan apa yang seseorang maksud dengan suatu tindak tutur. 2. Kutipan yang diikuti oleh nama pengarang. Contohnya, analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti dan menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Dalam kurung, Stubbs 1983.21. 3. Kutipan yang berasal dari satu sumber yang pengarangnya 2 orang. Contohnya, Hatch dan Long dalam kurung 1980.21 tutup kurung mengemukakan bahwa analisis wacana tidak hanya berguna untuk memahami hakikat bahasa. 4. Kutipan yang bersumber dari penulis yang bukan sumber utama. Contohnya, Levinson dalam kurung dalam Rusminto dan Sumantri 2006.225 menyatakan bahwa tindak plukosi memberikan hasil sebab tindak ini dinyatakan berhasil jika literatur melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penuturan. 5. Kutipan yang berasal dari satu sumber yang panjangnya lebih dari 4 baris. Contohnya, menurut Slavin dalam kurung 1994 tutup kurung dalam Trianto dalam kurung 2007.227. Konstruktivisme adalah suatu menyatakan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem arti pemahaman terhadap realita melalui pengalaman dan interaksi mereka. 6. Kutipan yang berasal dari satu sumber yang halamannya lebih dari 1. Contohnya, Waluyo dalam kurung 2003.2.1-2 berpendapat bahwa drama merupakan tiruan kehidupan manusia yang diproyeksikan di atas pentas. Sebagai bagian dari investigasi,
Para mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber, baik dalam maupun di luar kelas. Dalam kurung, Slavin 2008.2 215 sampai 216. 7. Kutipan yang bersumber dari beberapa sumber utama yang sudah disintetiskan. Contohnya, Saliwangi dalam kurung 1989.256 dan Restiah dalam kurung 1985.21 mengemukakan bahwa teknik mengajar merupakan implementasi dari pendekatan dan metode tertentu dalam satu proses belajar mengajar. 8. Kutipan yang bersumber dari sumber utama tanpa ada nama penulis dalam kurung diterbitkan oleh institusi. Contohnya, kemampuan berarti memiliki kesanggupan, keuletan, dan kecakapan untuk melakukan sesuatu. Dalam kurung, Depdikbud 1998.2 553. 9. Kutipan yang bersumber dari internet. Contohnya, diare merupakan penyebab kematian nomor 2 pada balita dan nomor 3 bagi bayi serta nomor 5 bagi semua umur. Setiap anak di Indonesia mengalami episode diare sebanyak 6-2 kali per tahun. Dalam kurung, elemen yang mampu atasi penyakit diare. 2. Available from 2. www.mediaindonesiaonline.com. 10. Kutipan yang bersumber dari sumber yang ditulis dengan bahasa asing. Contohnya, the essential of the model is to involve students in a genuine problem of inquiry by confronting them with an art of investigation and inviting them to discern ways of overcoming that problem. Dalam kurung, Bruce Lodge 1996.2 187. Dalam kurung, inti dari model tersebut adalah untuk melibatkan para siswa pada permasalahan yang sesungguhnya terhadap pemeriksaan atau penyelidikan dengan menghadapkannya pada satu bilangan penyelidikan dan melibatkan mereka untuk mendesain cara mengulangi masalah tersebut. 2.5. Penulisan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah. Daftar pustaka yang akan dicantumkan ke dalam kata tulis ilmiah hendaknya bertemali dengan kutipan-kutipan sebelumnya. Jumlah daftar pustaka yang dicantumkan sebaiknya sama dengan jumlah sumber rujukan tersebut. Untuk itu, sebaiknya penulis ketika akan mengutip sekaligus mencatat sumber rujukan secara lengkap. Pencantuman sumber bahan dalam daftar pustaka juga merupakan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Penulis harus bertanggung jawab terhadap sumber bahan yang dirujuknya. Pencantuman daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah juga memberikan peluang bagi pembaca untuk menelusuri sumber aslinya, sehingga akan menambahkan wawasan dan meyakinkannya. Daftar pustaka yang dicantumkan ke dalam karya tulis ilmiah perlu ditulis sesuai dengan kaidah. Penulisan daftar pustaka bergantung pada sumber bahan yang dijadikan rujukan. Pada prinsipnya, unsur yang ditulis dalam daftar pustaka yang bersumber dari buku secara di atas. A. Nama pengarang ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan tengah tanpa gelar akademik. B. Tahun terbit. C. Judul dan subjudul ditulis dengan huruf miring. D. Kota tempat penerbitan. E. Nama penerbit. Nama-nama dalam daftar pustaka ditulis berdasarkan abjad. Tata cara penulisan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah terdiri atas beberapa macam, di antaranya dengan sistem Harvard, Vancouver, dan Alphabets. Di bawah ini adalah contoh-contoh penulisan daftar pustaka dengan sistem Harvard. 1.
Rujukan yang bersumber dari buku yang ditulis oleh seseorang penulis jika nama penulis lebih dari satu kata di balik susunannya dan diantarai dengan tanda koma. Begitu pula nama yang terdiri atas 3 kata. Maka kata yang terakhir diletakkan di depan kata kedua dan ketiga. Pada nama penulis boleh ditulis penuh dan boleh disingkat. Dan penulisannya harus jelas. Contohnya, Akib, Zainal, dalam kurung 2008, tutup kurung, titik, penelitian tindakan kelas, titik, Bandung, titik 2, Y. Pramawidya. Rujukan yang bersumber dari satu buku dan ditulis oleh 2 orang penulis, semua nama dicantumkan. Selanjutnya, rujukan yang bersumber dari satu buku dan ditulis oleh 2 orang penulis semuanya dicantumkan. Contoh, Widodo, Mulyanto, Nur Laksana, Eko R, titik koma, dan Ali Mustafa dalam kurung 1997 dalam tutup kurung, titik, MKU Bahasa Indonesia, Bandar Lampung, titik 2. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.